Baik, sebelum saya memulai, saya ingin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kemurahan kepada kami ya Bapa, hingga pada malam keempat ini Tuhan, kami masih di sini untuk mendengarkan minggu sembahyang rumah tangga. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi mengingatkan kami dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau berkati lidah hamba untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapa, biarlah ini hanya semuanya kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam buat kita semuanya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini, tema yang akan saya bawakan adalah kemurahan dan kebaikan. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau kemarin kita belajar tentang kesabaran, pada malam hari ini kita akan belajar tentang kemurahan dan kebaikan. Karena ini berbicara tentang buah-buah, di sini ada perkenalan tentang buah jambu biji. Dikatakan di sini, saya rasa semua sudah pernah ya makan jambu biji. Biasanya kalau sudah waktu PA dulu, kita biasa ini ya di rumah Pak Darius makan jambu biji juga ya. Nah, dikatakan di sini bahwa jambu biji ini ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning. Dan di dalamnya adalah warna merah. Biasanya tumbuh di daerah-daerah tropis. Dikatakan bahwa vitamin C pada jambu biji itu 4 kali lipat dari buah jeruk. Jadi kita punya pilihan, kalau kita tidak suka makan jeruk, boleh diganti dengan buah jambu. Dan mengandung pektin, jadi suka digunakan dalam pembuatan selai, permen, selai, jelly gitu ya. Dan di Amerika Selatan katakan bahwa sering ditawarkan oleh tuan rumah sebagai hidangan pembuka dengan keju dan crackers. Ini suatu perumpamaan yang masuk dalam tema kita pada malam hari ini, kemurahan dan kebaikan. Pertama kita akan berbicara tentang kemurahan. Dikatakan tadi seperti ayat intinya, yaitu Galatia 22 dan 23, tentang buah-buah roh dikatakan bahwa tidak ada hukum yang menentang hal itu. Gitu ya. Dan kemurahan ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita yang memberikan kemurahan hati kita atau kita menerima kemurahan hati tersebut. Ada yang memberi sesuatu kepada yang membutuhkan atau menolong orang lain dengan perbuatan kita. Ini adalah sebuah sikap baik dari sebuah jiwa. Tetapi malam ini dikatakan kita lebih mendalam lagi tentang kemurahan. Sebagai buah dari Roh Kudus, katakan di sini, memiliki makna yang lebih mendalam dari sekedar perbuatan memberi atau menolong orang lain. Kemarin anak-anak Pathfinder dari Jemaat Bukit Zaitun sudah melakukan kemurahan ini, yaitu dengan memberikan sembako ya kepada orang-orang di sekitar. Dan ini merupakan bentuk anak-anak Pathfinder dan kita meniru teladan Tuhan. Pada waktu dia di dunia ini mempunyai segala anugerah yang sempurna dan berlimpah. Namun kita semua tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan rendah hati. Anugerah Allah yang sempurna dan berlimpah dia berikan secara setia dan cuma-cuma. Yang membuktikan betapa Allah itu adalah Allah yang murah hati, bahwa kita yang berdosa diberikannya seorang putra yang maha kasih untuk menebus dan menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kita bayangkan bila tidak ada anugerah Allah yang luar biasa itu, sampai saat ini pun kita akan hidup dalam kebinasaan. Ada banyak ayat-ayat dikatakan yang menyatakan betapa Allah dan Putra Allah sungguh murah hati dengan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita yang mengasihinya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa aku datang supaya mereka yang mempunyai hidup memperoleh kelimpahan. Dalam Matius 7 ayat 11 dikatakan bahwa orang manusia yang jahat saja bisa berbuat baik, apalagi Tuhan.
Dan dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan menemukan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Dalam Matius 21 dan 21 dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi ada banyak ayat-ayat yang menuntun kita kepada kemurahan. Itu hanya sebagian, ada banyak ayat yang lainnya. Arti dari kata kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus adalah tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan untuk orang lain atau untuk melayani Tuhan dengan motivasi. Karena kita telah menerima kemurahan dan keselamatan dari Tuhan, sehingga kita dengan penuh sukacita mau berbagi segala berkat yang kita terima agar orang lain juga merasakan dan menerima segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kemurahan sebagai buah Roh Kudus memampukan kita memiliki hati yang selalu bersedia, memahami, mengampuni, mengalah, rela berkorban, berbagi berkat dan anugerah, memberi diri demi kebaikan orang lain, rindu untuk selalu memberikan pelayanan untuk Tuhan dan sesama, dan ajas kasih dan penuh kerendahan hati. Dengan kemurahan kita dapat semakin peka terhadap kebutuhan orang lain yang pada dasarnya kebutuhan manusia adalah simpatik dan memaafkan atau mengampuni. Dan kesemua kemurahan ini diberikan dan dilakukan hanya untuk kemuliaan Allah saja, sebagai tanda kasih kita kepada Dia yang sudah mengasihi kita. Sebelum saya masuk dalam kebaikan, saya ingin mengajak semua yang mendengar pada malam hari ini, boleh langsung tulis di jarinya, atau mungkin ingin mencetak jarinya di kertas, kemudian digunting, terus tulis 5 kebaikan yang akan Anda lakukan. Mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, sampai ke depannya. 5 jari aja, nggak usah 10. Tapi kalau mau 10 silahkan. Nanti saya akan lihat waktu apakah semua atau saya pilih atau baca singkat apa yang akan menjadi kebaikan yang kita lakukan. Tidak hanya orang tua, anak-anak bisa ya, anak-anak bisa. Misalnya, besok saya mau buat kue untuk Tante Debbie gitu, nggak apa-apa, boleh gitu ya. Atau Pak Teguh mau buat puding untuk Bu Teguh, boleh, nggak masalah. Atau Pak Darius, khusus 1 minggu ini saya akan menjemput istri saya, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun terserah, Pak Pendeta. Pokoknya tulis 5 kebaikan, tidak hanya dalam keluarga, tetapi kepada orang lain juga boleh ya. Nanti saya akan tanyakan singkat-singkat saja nanti ya, 5. Dan jangan hanya dikatakan saja pada malam hari ini, tapi dilakukan ya ke depannya. Ya, sebelum saya masuk ke kebaikan ini. Sambil saya membacakan, siapa tahu tiba-tiba terinspirasi ya. Ada ide, oh iya saya mau ini. Boleh di jari, tapi kalau mau boleh dibuat di kertas juga, ditulis di jari kertas lah boleh saya katakan ya. Baik. Kebaikan. Di sini dikatakan ada suatu ilustrasi seorang anak kecil bernama Liam Hannon, dikatakan usia 10 tahun. Dia setiap minggunya, setiap makan siang itu memberikan makanan kepada tunawisma. Kita bisa lihat bahwa Liam Hannon ini masih usia 10 tahun. Pikir-pikir, dari mana ya modal dia? Dan dia dibantu oleh ayahnya untuk memberikan kebaikan ini. Memberikan yaitu membagikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan makan siang gitu. Jadi usia tidak menghalangi kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Melihat Hanum ini sebenarnya saya teringat kata-kata seorang psikolog ya, yang mengatakan pada saat orang tua mau berbuat baik kepada orang lain, ajak anak Anda untuk melakukannya juga. Itu secara tidak langsung menanamkan pola asuh juga untuk berbuat kemurahan atau kebaikan kepada orang lain. Dan itu pernah coba saya praktekkan. Saya di Simpang ini ada satu orang tunawisma lah ya, dia tidak punya tempat tinggal. Dan orang kadang menjauhinya karena memang ya kehidupannya cuma di jalan. Jadi dulu sering, tapi akhir-akhir ini agak jarang ya. Saya sengaja beli nasi goreng di Simpang dan saya berikan anak saya untuk berikan kepada
si bapak ini gitu. Hanya untuk melatih mereka supaya mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tidak ada salahnya. Kadang kan ada juga orang tua pengen dia memberi, tapi dia lupa untuk mengajarkan anaknya juga. Nah, seperti Liam Hanum ini masih umur 10 tahun. Saya percaya bahwa pasti orang tuanya selalu memberi contoh-contoh kebaikan kepada anaknya ini juga. Nah, dalam nasihat kepada jemaat di Filipi, Paulus berpesan agar mereka tetap sehati, saling menolong, bersukacita, dan mendeklarasikan kebaikan hati. Mendeklarasikan kebaikan hati pastilah akan mengorbankan banyak hal, tenaga, waktu, uang, dan perasaan untuk orang lain. Tidak mudah untuk berbuat baik, seakan-akan memang tampak rugi. Tetapi Paulus menjelaskan lagi bahwa kita tidak perlu khawatir. Ia menasihatin mereka agar mau berdoa sambil terus mengucap syukur, menyatakan keinginannya kepada Allah, kebaikan harus disertai sukacita, hati, dan pikiran penuh damai sejahtera. Nah, untuk perkataan dari Paulus ini, saya ingin memberikan suatu ilustrasi. Saya ingin menggarisbawahi di sinilah tidak mudah untuk berbuat baik. Benar, tidak mudah untuk berbuat baik. Ada kalanya kita, kok saya sudah berbuat baik yang saya dapatkan ini ya, gitu ya. Atau mungkin kita berpikir, kok saya sudah berbuat baik, tapi kok nggak ada balasannya ya dari orangnya, gitu ya. Nah, satu pengalaman saya, pada saat, mungkin saya sudah pernah ceritakan juga, pada saat bulan 6 yang lagi tinggi-tingginya COVID itu, sebenarnya dalam impian saya melihat situasi seperti itu, ingin sekali punya bangunan, dan di situ menampung orang-orang yang ya masih bisa dikatakan masih bisalah isolasi mandiri. Karena ada kejadian, ada seorang yang bunuh diri hanya karena tidak tahu tempat isolasi mandirinya di mana gitu, karena ditolak oleh lingkungan sekitar. Tapi ya gitu, mungkin saya tidak punya dana, atau mungkin saya tidak punya cara, atau mungkin utamanya saya mungkin kurang menyerahkan mungkin ya niat baik saya ini kepada Tuhan, itu tidak terwujud. Tapi saya berusaha sebisa mungkin yang saya punya gitu ya. Jadi bila ada yang pasien-pasien saya yang kena COVID, saya selalu siap pada saat mereka selalu mencurahkan kondisi mereka, selalu mengatakan misalnya, dok saya lemas, dok saya begini, saya akan membalas tanpa dibayar gitu ya. Ya paling pas obatnya aja, tapi setelah itu tidak. Mereka bebas kapanpun, apapun yang bisa buat mereka semangat, saya coba untuk melakukan. Nah, ya tetap aja, walaupun kayak gitu ada aja pasti sesuatu ya. Nah, ada seseorang yang dia sehat, dia berobat kepada saya, kena COVID, sembuh. Yang dilakukan kepada saya adalah dia menyebarkan fitnah yang tidak benar ke orang lain gitu. Dia memviralkan saya, menjelek-jelekan saya, dan itu menurunkan performa saya gitu. Pada saat itu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan tujuan saya kan hanya baik, tapi kenapa diginiin ya gitu. Sempat sedikit kecewa gitu kan. Tapi saya kemudian ya mungkin Roh Kudus lah mengatakan kepada saya, tujuan saya itu apa gitu. Kalau tujuan kita berbuat baik, apapun yang terjadi kita tidak akan goyah gitu. Kita tidak akan goyah. Contoh yang lain, saya 2 tahun khusus USG di klinik di daerah Cipatat sana gitu. Selama 2 tahun di tempat orang, dengan tujuan saya ingin karena kesadaran orang untuk menjaga kehamilannya itu memang masih kurang. Kita Indonesia masih boleh dibilang angka kematian ibu dan bayi itu masih tinggi ya gitu. Saya memang bukan siapa-siapa gitu. Saya bukan spesialis obgyn juga, dan memang kita sebagai dokter umum masih punya kompetensi untuk USG, tapi sebatas 2 dimensi saja. Kemudian saya bukan pejabat pemerintah juga, tidak. Mungkin tindakan saya pun dilirik pun tidak gitu kan. Mungkin hanya Tuhan lah yang melihat gitu. Tetapi tujuan saya adalah saya hanya rindu ibu-ibu ini mendapatkan edukasi yang baik selama masa kehamilannya. Hanya itu, supaya mereka tahu melakukan, oh kalau saya seperti ini yang saya lakukan gitu ya. Supaya membantu menurunkan angka kematian bayi, ibu dan bayi, walaupun sebenarnya mungkin tidak terlalu terpengaruh kuat gitu. Itu saja gitu. Tetapi yang terjadi adalah
owner dari yang tempat saya bekerja itu, karena ada dokter yang baru, akhirnya mengeluarkan saya. Pada saat itu pun saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tujuan saya kan baik ya, gitu ya. Mereka ibu hamil belum tentu mau ke rumah sakit atau ke spesialis karena masalah biaya pastinya. Dan saya berusaha untuk memberikan biaya murah gitu, tapi dengan pelayanan juga nggak murahan gitu. Saya hanya ingin kerinduan saya ini saja, tapi kenapa ya seperti ini gitu ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan nggak jawab langsung di situ, tidak gitu. Tetapi setelah kejadian itu Tuhan bukakan jalan gitu melalui bidan-bidan yang ada di sekitar rumah saya. Bahkan di daerah Cipatat itu sudah 2 bidan yang saya kerjasama untuk USG. Jadi tidak hanya 1 tempat, tapi 2. Bahkan akan rencana menjadi 3 tempat bidan yang akan tempat. Dan itu suatu hal yang luar biasa bagi saya. Jadi balik lagi, tidak mudah untuk berbuat baik. Kadang ada kalanya pada saat kita melakukan kebaikan itu, kita merasa itu suatu kebaikan. Tetapi bisa saja itu ada hal-hal yang membuat kita, menghalangi kita untuk stop untuk berbuat baik gitu. Tetapi balik lagi, tujuan kita seperti kata Paulus, tetap sehati sepikir, saling menolong, bersuka cita, dan deklarasikan kebaikan hati itu. Dan memang kita harus mengorbankan tenaga, waktu, uang, dan perasaan katanya untuk orang lain. Jadi memang nggak main-main untuk kebaikan ini. Kita harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya gitu. Karena bisa saja kita menerima kebaikan orang lain, belum tentu kita bisa langsung membalas kebaikan orang lain itu gitu. Jadi kita nggak perlu kecewa pada saat kita sudah merasa kita berbuat baik, tapi kok ada ya yang buat kita jadi kecewa gitu. Jangan pernah kecewa, tetaplah berbuat baik, tetaplah fokus kepada tujuan kita seperti yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita juga bukan manusia yang sempurna, kita juga masih tetap melakukan kesalahan, tapi Tuhan mau mengampuni kita gitu ya. Jadi kita diajak seperti yang sudah Tuhan lakukan. Nah, setiap orang yang percaya harus mengalami kebaikan Tuhan, pastilah tidak akan tahan jika tidak berbagi kepada sesama. Bila kita sudah berdekat kepada Tuhan, maka kita akan selalu rindu untuk selalu menolong orang lain ya. Gitu. Bagaimana supaya kita bisa menolong orang lain. Tapi tidak hanya sekedar pencitraan ya. Karena kasus yang sekarang terjadi pada saat memberi handphone di tangan kanan, pemberian di tangan kiri gitu ya. Padahal Alkitab mengajarkan apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu gitu ya. Ya kecuali lain cerita kalau memang untuk misalnya dari pekerjaan atau dari grup yang memang memerlukan bukti-bukti ya, itu lain cerita. Tetapi memang ada lebih baiknya kita menolong atau itu tuh tanpa harus pencitraan. Biarlah cukup Tuhan yang melihat kebaikan hati kita. Dan biarlah juga orang lain yang menilai kebaikan hati kita. Oh, siapa ya Tuhannya, kok dia baik sekali gitu ya. Kebaikan adalah kualitas menjadi murah hati, perhatian, dan ramah. Ada banyak cara untuk mempraktekkan kebaikan, seperti membuka pintu, berbagi makanan dengan orang yang lapar, membantu orang yang membawa beban berat, atau sekedar memberi senyuman. Jadi nggak harus kita hitung-hitungan dengan uang ya. Pada saat kita memberi senyuman kepada orang lain, kita nggak tahu betapa berartinya senyuman kita kepada orang itu. Gitu. Nah, kemurahan kepada anggota jemaat di Efesus ketika menuliskan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita tidak bisa berbuat baik, kita tidak bisa bermurah hati kalau kita belum mengampuni gitu. Misalnya yang saya bilang ceritakan tadi, si ibu yang menyebarkan itu memang sudah saya jumpai dan saya di situ pun sudah, walaupun dia minta maaf dan saya mengampuni, sudah cukup sampai di situ. Saya tidak pernah sedikit pun, kalaupun dia berobat, ya silahkan. Ini hanya sekedar ilustrasi bahwa saya pernah seperti itu gitu. Padahal kita tidak tahu juga situasinya apa yang membuat dia seperti itu. Jadi dikatakan di sini 5 dosa dalam sebuah hubungan, yaitu kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Kebencian juga harus disingkirkan dan mengganti perilaku buruk tersebut dengan kebaikan, kasih sayang, dan pengampunan. Karena ini adalah jalan Tuhan dalam membentuk perilaku kami, maka Paulus melanjutkan dengan mengatakan, engkau juga harus berperilaku
demikian satu sama lain perbuatan ini, yaitu termasuk kemurahan. Dimaksudkan untuk membangun keluarga dan mengembangkan kesatuan dalam tubuh Kristus. Yesus mempraktekkan kemurahan hati setiap hari dengan cara yang berani dan radikal pada waktunya. Kemurahannya menyebar kepada orang yang paling hina, orang yang tidak diperlakukan dengan baik di masyarakat. Dia menyembuhkan orang kusta, mengusir setan dari orang kerasukan, dan memberi makan orang lapar. Adapun kebaikan secara harfiah berarti kesalehan menjadi seperti Allah, yaitu suci, murni, dan benar. Sama seperti kemurahan, hati yang murni diperlukan untuk menumbuhkan buah kebaikan. Setiap hari kita harus menunjukkan kebaikan atau kesalehan Kristus seperti dalam Mazmur 23:6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebaikan adalah tentang memiliki tabiat Kristus. Tentu saja kebaikan tidak hanya melakukan kebajikan atau tindakan baik. Mempraktekkan kebaikan itu harus menjadi gaya hidup. Dikatakan di sini itu harus menjadi gaya hidup. Tidak hanya sekali-sekali gitu. Tidak hanya kita merasa ada satu kegiatan. Tidak hanya untuk satu kepentingan tertentu. Tidak. Tapi itu harus menjadi gaya hidup. Orang melihat gaya hidup kita, oh dia baik gitu ya. Berbicara tentang orang yang akan menunjukkan kualitas dalam kehidupan mereka, Ellen White berkata, semua orang yang menjadi warga Kristus katanya akan memberikan bukti iman dan pertobatan. Kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan akan terlihat dalam hidup mereka. Jadi para pengikut Kristus akan memberikan bukti tentang kuasa roh yang mengubah itu. Diubahkan oleh roh Tuhan adalah inti dari menjadi orang Kristen. Jadi hari ini pilihan untuk menyirami buah kemurahan dan kebaikan dalam hati dan rumah Anda. Saat Anda berbagi senyum atau kata-kata dorongan kepada anggota, keluarga, tetangga, rekan kerja, dan teman, kiranya setiap orang akan mengenali bahwa Anda hidup oleh roh dan bukan oleh keinginan daging, sebab roh Allah tinggal dalam dia. Baik, saya ingin ada suatu lagu ya yang menunjukkan ke arah kemurahan dan kebaikan. Mungkin kita sering dengar ya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ya, oleh karena semua kemurahan Tuhan kita ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjinya selalu terjadi bagi kita. Kita sudah menerima, mari kita memberikan kepada orang lain. Baik, saya ingin dari keluarga Lango untuk membacakan tugas yang saya berikan. Boleh Pak Darius dulu atau Ibu Darius dulu, boleh. Tanya. Diulangi dulu Bu pertanyaannya. Menulis 5 apa Bu? 5 kebaikan atau kemurahan yang akan dilakukan hari ini sampai 5 hari lah, sesuai dengan jari. Ya Bu, jadi memang saya mengawali dengan sebuah contoh ya yang tadi pagi saya sampaikan kepada kami semua. Kebetulan tadi malam semua ponakan semua pada tidur di rumah, termasuk Hesti dan juga Adi di sini. Dan tadi pagi ketika kami renungan bersama, saya katakan kepada mereka, kebetulan renungan pagi itu berhubungan dengan
pelajaran kita malam ini. Saya katakan kepada mereka, berkat-berkat yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri, tetapi ada milik Tuhan di sana. Ya. Ada milik Tuhan di sana melalui persepuluhan 10% dan persembahan. Kemudian yang kedua, ada milik orang lain di sana. Dan yang ketiga, itu milik kita. Itu selalu tadi pagi saya tekankan kepada mereka. Kemudian saya lanjutkan lagi, saya katakan, kalian pasti akan lebih sukses dari kami. Karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya lebih sukses daripada orang tua. Maka ketika kalian sukses dan mempunyai segala sesuatu, ya usahakan ketiga hal itu ada di dalam prinsip hidup kalian. Yang kedua, usahakan untuk membuka pintu, ya, pintu rumah itu terbuka setiap hari. Untuk apa? Untuk orang lain. Terbuka dalam tanda petik, dalam arti yang luas. Bukan pintu rumah ini, daun pintunya yang dibuka. Tetapi pintu rumah itu tanda petik. Maka dengan demikian Bu Sinaga, ya, yang saya mau katakan untuk berbuat baik, untuk itu ya saat ini maafkan saya tidak bisa merencanakan. Ya, saya tidak bisa merencanakan untuk saya mau besok saya melakukan ini, lusa saya melakukan ini. Tetapi yang pasti, ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Sebagaimana ketika kita memiliki waktu, kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka ketika kita memiliki waktu dan kesempatan untuk melakukan yang berbuat baik, maka kita lakukan. Sehingga bagi saya untuk direncanakan, ya memang terprogram, ya saya tidak bisa menyebutkan, Bu. Ya, maafkanlah saya. Ulang barangkali. Baik, sebagai ketua BWA, saya hanya mengikuti skenario dari dan saya rasa itu menarik gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa merencanakan dan itu jadi inspirasi bagi yang mendengarkan juga, Pak. Maksud saya begitu. Baik, mungkin dari Bu Mary harus ada ya salah satu, kalau mungkin dari nggak bisa. Besok mau melakukan apa? Lusa melakukan apa? Spontan saja gitu. Kita tidak ada rencana untuk melakukan, tetapi spontan apa yang kita mungkin apa yang datang kita harus lakukan itu. Jadi kita nggak merencanakan besok kita mulai melakukan ini, besok kita lakukan itu, tetapi mungkin spontan ya kita lakukan. Orang yang membutuhkan pertolongan kita lakukan itu. Baik. Jadi, ya itu lama Bu ya. Jadi terima kasih. Hampir tiap hari ada tamu pasti ke rumah. Baik, saya bisa merasakan ya kebaikan dari keluarga Lango pada waktu kita kehilangan mobil pun. Mereka selalu standby sampai ya kita nggak tahu ngadu kemana pada waktu itu. Terima kasih. Baik, dari Bu Eske, boleh sebutkan? Sebenarnya saya rindu supaya siapa tahu bisa jadi inspirasi. Kalau masalah spontan kan tadi udah dibilang itu sebenarnya harusnya jadi gaya hidup kita ya, kebaikan itu. Tetapi siapa tahu dengan coba saya melakukan ini, siapa tahu ada yang bisa menjadikan lebih istimewa lagi gitu perbuatan kebaikan kita. Mungkin Bu SK boleh dengan cepat hal-hal 5 lah berarti ya, karena 5 jari katanya di sini. Saya ngikutin skenario aja Bu. Mari. Ya silahkan, nggak apa-apa Bu. Nggak usah malu-malu. Apa ya, yang lain dulu lah. Oh baik. Bu SK masih berpikir, mungkin Pak Teguh. Ya, oke, makasih Bu Dokter. Saya sudah siap nih. Baik, terima kasih. Saya tulis di jari, kebaca nggak ini? Oh tidak. Boleh dibacakan Pak, biar kami mendengarnya. Ya. Oke, jadi saya terima tantangannya Bu Dokter. Yaitu apa yang harus kita lakukan ya, yang sudah terbiasa saya lakukan dan mungkin yang sering saya lakukan ya, seperti yang ditanya Ibu Dokter. Pertama, saya membantu istri memasak di dapur, mencuci piring. Pertama. Kedua, mengantar anak ke kampus.
Biasanya kalau minta diantar, saya antar. Nah, itu kan perbuatan baik kan? Ketiga, menyapu halaman rumah atau di depan jalan supaya bersih, tetangga nyaman melihat. Keempat, mengantar istri ke pasar. Kelima, menyapa tetangga ketika bertemu di jalan. Nah, sambil tersenyum. Nah, itu contoh-contoh kecil, Bu Dokter. Terima kasih. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk rencananya yang baik. Kemudian Ibu RT, maksudnya Bu Retno, boleh? Yang di samping. Oke. Saya hanya menambahkan saja. Kalau untuk rancangan berbuat baik itu selalu ada. Selalu ada. Hanya di sini pelaksanaannya kadang-kadang yang tidak sesuai yang direncanakan. Gitu ya. Tapi perencanaan untuk selalu berbuat baik dalam diri saya itu selalu ada. Tuh. 5 ya tadi ya. Harus 5. Nah, itu. Bu, wajah jadi gimana? Boleh digeser sedikit Bu wajahnya biar kelihatan. Oh, nggak apa-apa. Takut ini belum nyisir. Ya, jadi dan rancangan berbuat baik itu banyak. Sekali lagi pelaksanaannya itu sangat bergantung pada situasi, kondisi, dan kemampuan saya saat itu gitu. Jadi contoh yang kecil, saya tidak pernah muluk-muluk untuk berbuat baik. Saya tersenyum pada orang. Kemudian satu ya itu. Lalu berkaitan dengan pekerjaan saya ingin menolong anak yang luar biasa dalam prestasi belajarnya menjadi sedikit lebih baik. Nah, itu. Jadi saya merencanakannya nggak muluk-muluk. Kalau untuk memberi materi apalah yang saya punya, saya tidak bisa. Jadi mungkin dengan memperhatikan murid saya, memperhatikan anak saya, itu menurut saya itu sudah satu hal yang baik yang harus dirancang, gitu ya, harus dirancang menurut saya seperti itu. Lalu mengucapkan terima kasih kepada orang lain, kepada suami yang sudah menolong, pada anak atau kepada orang lain, gitu ya. Dan apalagi ya, nah kalau bisa lebih dari itu, tapi rancangan saya memang tidak pernah muluk-muluk karena saya takut tidak bisa melaksanakannya, tapi selalu ada setiap hari, selalu ada rancangan untuk berbuat baik. Itu saja Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada siapa di situ, Sion atau Sevin? Belum siap. Nggak ada Bu Dokter. Oke, baik. Ada. Oh, ini ada Sevin, ada. Sevin. Nah, ini nggak hanya orang tua ya, orang muda juga ya, anak-anak juga boleh ya. Kalau aku berencana besok karena mau beberapa hari ke depan mau nginap di kosan teman, jadi saya mau bawa makanan buat mereka yang banyak biar mereka senang. Okay. Ada 5. Oh, udah 1 dulu. Cuma 1 aja. Makanannya 5, jadi pas. Oh, makanannya 5. Baik. Iya, luar biasa ya. Kalau bisa agak ini nanti singgahin di Padalarang ya makanannya. Sekarang keluarga Bapak Pendeta yang saya lihat di screen saya ya, Pak Pendeta boleh? Ya, terima kasih. Ini menarik sekali ya pelajarannya ini. Langsung saja, yang pertama ya, yang saya sudah buat dan saya selalu lakukan ini. Saya memasang jam
Jam di depan rumah supaya orang kalau lewat bisa melihat jam. Jam berapa ini ya? Pertama itu. Kedua, saya kan nanam sayur. Ya, nanam sayur. Kalau umpamanya sudah mulai panen, saya suka bagi-bagi atau tawarkan ke orang-orang yang lewat di situ ya, termasuk saya. Nggak usah buka kartu, Bu. Kemudian kalau ada kerja bakti, ya kita kerja bakti sama-sama harus, karena sebagai warga kan, warga Indonesia yang baik dan sebagai warga kerajaan surga kita harus melakukan itu. Kemudian setiap pagi juga ya, setiap habis baca firman Tuhan, kami sering KPA dalam baca firman Tuhan, follow the Bible. Saya suka memberikan arti atau keterangan-keterangan dalam bacaan tersebut. Ya, seperti halnya Pak Teguh, saya juga suka membantu istri yang tercinta. Lanjut Ibu Pendeta. Yang pertama, minum. Saya setiap hari harus minum 10 gelas. Kalau saya belum capai 10 gelas, saya pokoknya harus gitu. Jadi kalau udah jam segini, aduh saya baru minum segini, terus langsung kayak saya kebut sampai 10 gelas. Nah, setiap saya minum, pasti saya salin lagi kasih gitu. Supaya saya mau anggota keluarga juga minum cukup gitu. Bukan hanya ke suami, ke anak-anak juga suka begitu kalau lagi ada. Yang kedua, ini belum saya enggak 5. Ini belum saya lakukan. Tapi saya melihat anggota keluarga saya yang melakukannya. Ini Pak Pendeta. Modelnya Pak Pendeta itu kalau anak minta 2.000, dia kasih 3.000. Dan saya lihat anak-anak saya begitu. Kita punya grup berempat gitu kan. Nanti kalau seandainya kakaknya minta mami minta dong 400 rupiah misalnya. Nanti si adek yang ada di rumah bilang, nih kirim kasih 500 gitu. Jadi saya, baik ini nurun bapaknya ini. Nah itu makanya tadi kan ini yang nomor 2 ini saya belum lakukan. Jadi saya ingin melakukan itu. Jadi kalau dulu saya selalu protes, maklum ibu-ibu ini kan perhitungannya ketat gitu ya. Kalau 400 nggak perlu 350 karena 50 peraknya buat beli cabai nih. Tapi malah ditawar ya Bu Pen ya. Tapi itulah makanya saya ingin buat itu karena sampai anak saya pun sekarang ini begitu. Suka begitu gitu. Nah, yang ketiga hampir mirip dengan yang kedua. Kami merasa bahwa kami banyak pertolongan ya. Dari kuliah juga banyak donatur yang menolong. Jadi saya pikir-pikir apa ya yang saya bisa tolong dengan segala keterbatasan kami gitu ya. Nah, saya mulai dengan tidak mau menawar. Kalau ke pasar nggak mau menawar. Ini sudah saya lakukan. Yang ketiga ini sudah saya lakukan. Kalau memberi lebih belum. Kalau yang ketiga tidak mau menawar itu sudah. Jadi berapa kali kita beli misalnya kentang berapa sekilo? 17, padahal harganya 15 saya tahu gitu. Di Parompong sini 17, kita udah pergi jauh-jauh harganya 17. Mah ya udahlah nggak apa-apa lah. Karena udah nggak mau nawar karena pikir gini, kita nggak ada kesempatan untuk maksudnya mau memberi lebih gitu atau mau kirim apa kemana gitu. Itulah yang kecil-kecil seperti itulah. Jadi kita menolong petani-petani itu.
itulah mungkin gitu. Karena saya juga sering dapat sayur gratis. Jadi sewaktu agak mahal ya nggak apa-apa lah gitu. Kemudian yang keempat, membalas perkataan yang salah mengerti tentang kita, disalah mengerti. Terus biasanya kalau orang salah mengerti tentang kita itu biasanya kata-katanya kurang sedap didengar. Tapi saya ingin membalasnya dengan senyuman atau menjawabnya dengan kelemah lembutan. Yang terakhir, ini yang belum saya lakukan dan saya ingin sekali melakukannya, adalah forgive and forget. Seringkali kita hanya mengampuni tapi tidak melupakan. Jadi besok-besok paling sering ini di hubungan suami istri ya. Besok-besok pada waktu suami bikin lagi misalnya, padahal kita udah ngampuni nih. Padahal kita udah mengampuni, pas dia bikin lagi ataupun nggak bikin lagi tapi nyerempet-nyerempet, ih kamu waktu itu kan udah aku bilang. Oh, itu peristiwa 12 tahun lalu atau 10 tahun lalu muncul seperti buku harian. Jadi ingin saya forgive and forget. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta dan Pak Pendeta. Yang nomor 5 memang perempuan itu pengingat sejarah sih Bu. Jadi memang agak beda tipis ya. Baik, sekarang Om Welly, boleh? Kalau saya satu aja. Pendengaran suaranya? Yaitu kalau botol aqua kosong sudah terkumpul cukup, saya kasih kepada yang lewat di depan atau pemulung yang lewat di depan. Makasih. Ya, terima kasih Om. Ya itu sangat berarti ya sama pemulung. Saya juga suka bikin di depan karena dia akan ambil gitu. Kemudian dari Om Denny. Baik. Tadi saya baru bikin. Jadi ada jemuran di depan di rumah rusak, saya perbaiki. Karena kalau beli mahal, jadi perbaiki aja dulu. Dan tadi udah bisa berhasil. Nah, kedua 5 hari ke depannya. Jadi saya mau menjadi pendengar yang baik bagi istri. Jadi nggak boleh berbantah dulu. Jadi pendengar yang baik. Nanti berikutnya, biasanya kalau saya ke kantor ada di persimpangan aja ada Pak Oga gitu untuk ngatur lalu lintas. Nah, 5 hari ke depan nanti saya akan memberikan untuk Pak Oga itu ketika lewat. Berikutnya kalau kantor pagi-pagi, nah ini kadang saya lakukan, kadang saya tidak lakukan. Mengucapkan selamat pagi kepada yang bertemu dengan saya. Jadi grafiknya naik turun. Nah, 5 hari ke depan saya ingin bisa lakukan untuk mengucapkan selamat pagi juga ke waktu masuk kantor. Selanjutnya istri yang lanjutkan. Ada tambahan ya. Ya, silahkan. Jadi saya sepanjang 5 hari ke depan saya nggak mau cerewet karena saya juga cerewet. Suami saya berkata 1 kata, saya suka 1000. Mungkin suami saya juga suka pusing ya dengar kecerewetan saya. Jadi 5 hari ke depan saya nggak mau cerewet. Yang kedua, saya akan memberi lebih semangat lagi kepada Tiuni. Supaya dia semangat, lebih menghadapi masalah kesehatannya, masalah kehidupannya. Saya akan lebih memberi semangat lagi. Dan yang ketiga, saya harus lebih sabar. Karena saya suka cerewet, ya. Jadi kesabaran saya suka kurang ya kalau menurut saya. Jadi karena cerewet saya ingin
apa yang saya inginkan harus ada. Jadi 5 hari ke depan saya akan kurangi. Udah jadi pendengar yang baik, terus saya harus sabar. Yang keempat ya, saya kan paling suka ya, maksudnya gini, gemar memberi. Saya akan lebih tingkatkan lagi untuk berbagi pada mereka yang membutuhkan. Kelima, saya harus berbicara lebih sopan lagi supaya orang yang mendengarkan senang menolong saya, membantu saya. Jadi tolong doakan saya supaya saya bisa mempraktekkan itu semua. Amin. Amin, terima kasih. Mungkin Tante karena perbendaharaan perempuan itu lebih banyak kata-katanya daripada laki-laki. Jadi memang nggak usah terlalu merasa bersalah, Bu. Mungkin dialihkan ke bercerita kali ya. Karena Pak Denny katanya mau menjadi pendengar katanya. Baik, terima kasih. Kemudian ini GMHK Bukit Jaitun siapa ya? Yanti ya. Ini siapa yang GMHK Bukit Jaitun? Yanti ya? Yanti. Boleh, Yanti. Tes. Kalau untuk berencana buat kebaikan saat ini belum ada rencana, tapi entah kenapa setiap kali pada saat ada kesempatan itu selalu diberikan, kita langsung bertindak. Itu prinsip saya sih, karena kalau berencana takutnya seringnya kagak jadi. Dan itu kadang kita pikir juga jadi bikin down. Tadi rencananya gini, kalau gini. Kemarin kan rencananya saya bilang mau ngasih ke ada anak-anak gua pindahan dari Pekanbaru, mau ngasih kayak snack itu seperti biasa saya kasih ke anak-anak kayak nabati atau begitu, karena mereka sering bantu kami di sekolah atau gini. Tapi pada saat lihat begini, udah perencanaan, tapi sampai ke sekolah begini, loh mereka kemana? Udah pulang atau loh ini selalu aja ada yang membatalin. Jadi saya pikir ini sepertinya mulai sekarang apapun yang kalau sudah dikasih kesempatan sebaiknya langsung lakukan saja. Baik. Tapi ada suatu statement yang menyatakan sesuatu itu bisa terwujud dengan rencana yang baik. Tidak ada salahnya berencana, walaupun kita tidak lakukan, mungkin kita akan lakukan lagi minggu depannya lagi. Nggak ada salahnya kita berencana. Jangan takut berencana. Kalau nggak dijalanin, itu justru bagus ya mengingatkan kita untuk melakukan ke yang berikutnya lagi gitu, hari berikutnya mungkin. Tapi nggak apa-apa. Baik, ini Daven siapa? Pak Sinaga? Masih di jalan, Bu. Baik, Pak Sinaga. Baik, keluarga Limbong? Ya, Joses. Harus 5 ya, Joses ya. Kebaikan itu bantuin mami masak, bantuin kakak beresin rumah, bantuin temen, sama menghargai guru, sama sayang sama Oreo. Baik, terima kasih Joses. Lanjut Merlin. Kebaikan yang udah dilakuin. Kebaikan yang udah dilakuin ya, bantu-bantu orang tua, bantu-bantu kakak. Sama kayak Joses, bantu teman, menghargai guru, sama sayang sama kita semua. Oke, baik. Terima kasih. Cinta nggak ada? Oh, oke, baik.
ada yang belum saya sebut. Oh, Bu Tante Nadine, Bu Eske yang belum. Gimana karangannya, Bu? Boleh dikasih tahu ke kita semua? Apa ya? Kalau saya mungkin harus ya ketemu dengan tetangga atau dengan orang di jalan, senyum atau menyapa. Kemudian kalau yang kedua, kalau saya mau masak, berbagi dengan tetangga, biarpun kurang enak. Ketiga, apa Din? Apa ya ketiga? Mungkin ketiga dari Nadine. Membantu suami di rumah. Keempat, yang keempat, mau berbicara yang lebih sopan lagi kepada Nadine dan suami. Yang kelima, akan lebih sabar. Baik, terima kasih Bu Eske. Kalau Bu Eske bilang masakannya kurang enak, gimana lagi saya ya? Kita pasti nggak ada yang nggak rindu ya masakannya dari Bu Eske ya sama ini ya, Bapak. Masakannya enak sekali, Bu. Tadi sudah dirasa. Waduh, jangan begitu Pak. Kita yang sudah lama nggak merasakan ini jadi ngiler jadinya. Baik, terima kasih untuk kesediaan Jemaat Bukit Zaitun yang berbagi kebaikan-kebaikan yang akan dilakukan. Saya percaya semua baik dan saya juga sudah merasakan kebaikan-kebaikan dari keluarga Lango, Bu Eske, keluarga Pak Teguh, Pak Pendeta, Om Weli, Pak Denny, keluarga Limbong, Yanti, dan suami saya, Pak Sinaga. Saya sudah merasakan itu semuanya juga dan saya percaya kita semua adalah orang yang baik. Biarlah melalui firman Tuhan ini semakin kita lebih banyak lagi berbuat baik dan sahabat-sahabat kita tadi yang telah menyatakan kebaikan yang akan dilakukan menjadi inspirasi juga kepada kita. Oh iya ya, boleh juga itu kita lakukan gitu. Kan kalau untuk hal yang seperti ini boleh kita contek ya cara-caranya gitu, nggak ada masalah gitu ya. Biarlah ini kebaikan, kemurahan dan kebaikan menjadi gaya hidup kita dan kita juga sudah ada contoh yang yaitu Yesus ya. Yesus sudah memberikan contoh pada waktu dia di dunia ini. Itu adalah contoh yang luar biasa yang bisa kita tiru. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semakin menguatkan iman kita dan menguatkan rumah tangga kita di tengah krisis saat ini. Amin, Tuhan memberkati.